apa yang harus kami lakukan di dalam menjalani tujuan hidup kami selama kami di bumi Tuhan. Tuhan Yesus ambil alih seluruh keberadaan kami. Apabila ada kuasa gelap, roh teritorial, orang kuat di daerah Helvetia ini, kami sebagai jemaat Tuhan, kami sehati, kami ikat, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan apa yang kami ikat di bumi, diikat juga di sorga. Oleh sebab itu kami akan bebas, akan mengalami terobosan, kelepasan oleh karena firman Tuhan membebaskan kami, memerdekakan kami Tuhan. Karena ada anak Allah di tempat ini yang memerdekakan kami dari segala ikatan apapun yang ada di dunia ini. Kami hanya mau terikat kepada kebenaran, kami hanya mau terikat kepada Tuhan saja. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, haleluya. Tuhan Yesus, bila ada di antara umat yang sakit, Tuhan, sembuhlah oleh bibir Yesus Kristus. Bila ada yang mengalami segala masalah, Tuhan, Engkau bebaskan, Engkau berikan jalan dan pertolongan kepada umat-Mu di tempat ini. Yang miskin, Tuhan, kami percaya tidak ada yang miskin di sini, tetapi yang masih berkekurangan ada, Tuhan, berkati dengan berlimpah-limpah. Yang sudah diberkati, makin berkati dengan berlimpah-limpah, supaya semua kami, Tuhan, sungguh menjadi berkat bagi sesama kami dan bagi banyak orang, Tuhan. Hidup kami berdampak. Terima kasih, urapi hamba-Mu, Tuhan. Mulut bibirnya, Engkau urapi perkataannya, Engkau urapi Tuhan. Terima kasih Bapak, sekali lagi aku mengambil otoritas di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus, kita yang siap melakukan firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom bagi kita semua. Haleluya. Apa kabar? Wah, luar biasanya kok lemas. Apa kabar sekali lagi? Iya, masih kurang sesungguhnya. Saya percaya kita, karena kita ada di dalam Tuhan yang luar biasa, maka keadaan kita akan luar biasa juga. Baiklah Bapak Ibu Saudara, pada hari ini gereja kita melalui hambanya di tempat ini meminta kita untuk sama-sama merenungkan tujuan hidup orang Kristen, ya, tujuan hidup orang Kristen. Saudaraku, ya, pastikan fokus ya, fokus pada firman Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita, ya, orang Batak itu seperti suku-suku lain punya filosofi dalam hidupnya, kan begitu ya, punya filsafat atau pandangan hidup dalam kehidupan mereka. Orang Batak punya pandangan seperti ini: Hagabeon, Hamuraon, Hasangapon. Hagabeon artinya banyak keturunan, Hamuraon artinya kaya, ya. Dan yang ketiga, Hamuraon, Hagabeon, Hasangapon, dan kehormatan. Nah, itu berbicara tentang banyak keturunan, banyak harta, dan punya kedudukan, kan begitu. Nah, itulah tujuan hidup orang Batak secara filosofisnya begitu ya, saudaraku. Dan menurut saya itu baik adanya, ya, baik adanya. Dan orang Batak, seluruh pergerakan hidupnya dan sepanjang perjalanan hidupnya itu menuju ke sana. Nah, tujuan hidupnya itu, gitu ya, saudaraku. Sehingga apapun orang Batak, khususnya Toba, akan melakukan apa saja demi mencapai itu. Nah, di bawah tujuan itu, di bawah pandangan hidup orang Batak itu, ada lagi hal filsafat lain yang untuk mendukungnya, yaitu anak Kokino Hamuraun Diau, kan gitu ya. Nah, karena anaknya itu adalah kekayaan baginya, maka untuk jual tanah atau jual apapun harta benda demi anaknya supaya bisa sekolah tinggi, agar mencapai bahagian daripada tujuan hidup tadi, mereka rela, ya. Lembu, kerbau, kambing, ternak, tanah, itu akan rela dijual untuk mencapai tujuan hidup. Dan saya kira itu positif saja, karena tujuannya positif. Hanya saja Hagabeon, Hamuraon, Hasangapon nggak lengkap. Harusnya ada H yang keempat, yaitu Haborseau, kan gitu ya, iman, kan gitu kan. Dan di dalam iman ini, saudaraku, di dalam iman ini kita akan dituntun untuk mencapai tujuan Allah dalam hidup kita. Yang mengerti katakan amin. Oleh iman itulah kita dituntun mencapai tujuan yang kekal, dan gitu, saudaraku. Haleluya. Nah, itu dia. Itu yang perlu kita pahami. Di dalam warta jemaat kita ada kalimat yang bagus di sana, paling atas itu, bahwa sejak seorang mengikut Yesus, percaya dan mengikut Yesus, tujuan hidupnya diubahkan, tujuan hidupnya diperbaharui. Setuju, saudaraku? Nah, kita akan belajar pagi hari ini, sama-sama belajar, termasuk saya. Kita akan mempelajari kembali tujuan hidup seorang Kristen.
Mari kita buka Alkitab kita, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, kita buka Alkitab kita dari Yohanes 4 ayat 34. Bila bisa ditampilkan di layar, mohon ditampilkan. Yohanes 4 ayat 34. Apa dikatakan di sana, saudaraku? Ayo. 1, 2, 3. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Siapa di sini pengikut Yesus? Coba angkat tangan cepat, turun tangan cepat, yang lain terlambat. Sekali lagi diberi kesempatan. Siapa di sini pengikut Yesus? Angkat tangan cepat. Terpujilah Tuhan. Nah, kita mau mengikuti jejak Yesus, amin? Dari ayat ini kita mulai menangkap pemahaman tujuan hidup seorang Kristen. Kalau Yesus makanannya, ya, kesenangannya, makanan itu berbicara tentang segala sesuatu, kan begitu ya? Yang dirindukannya, yang dikonsumsinya minimal 3 kali sehari. Makananku ialah melakukan kehendak Dia Sang Bapa yang mengutus Yesus dan menyelesaikan pekerjaannya. Haleluya. Jelas Bapak Ibu Saudara. Makin diluruskan begitu ya pemahaman kita sejak kita mengikut Kristus. Saya disclaimer lagi bahwa seorang yang mengikut Yesus itu enggak sekedar mempunyai agama, kan begitu ya? Seorang yang mengikut Yesus, apakah dia Kristen sejak lahir? Apakah dia Kristen setelah besar? Bukan sebatas atau sekedar mengikut sebuah agama, bahkan bukan mengikuti sebuah agama. Ya, saudara dan saya tidak sedang mengikuti sebuah agama, karena kekristenan bukan agama. Sekali lagi, kekristenan bukan agama. Yang menggolongkannya agama adalah dunia ini. Nggak masalah, ya, nggak perlu kita masalahkan. Di Indonesia diakui 6 agama besar katanya, salah satunya Kristen. It's okay. Tetapi sesungguhnya hakikat kita bukanlah mengikuti sebuah agama. Karena kekristenan bukanlah religion, melainkan relation, hubungan antara kita dengan Sang Allah melalui Kristus. Itulah kekristenan. Hubungan, katakan hubungan. Hubungan yang nyata, hubungan yang hidup, hubungan yang kekal antara kita melalui Yesus Kristus kepada Allah. Jadi kita tidak sedang mengikuti sebuah agama. Aku sudah menjadi pengikut agama Kristen. Enggak. Kita adalah pengikut Sang Tuhan yang hidup, mengikut Allah yang hidup di dalam Kristus Yesus Tuhan. Katakan amin. Itulah kekristenan. Nah, ketika kita sudah dipilih oleh Tuhan menjadi pengikutnya, maka kita harus tahu secara akurat apa tujuan hidup kita. Amin. Kita harus tahu supaya kita enggak meraba, supaya kita tidak hanya sekedar mencari berkat-berkat Tuhan. Berkat Tuhan itu baik, berkat Tuhan itu milik kita. Katakan amin. Tetapi kita tidak mencari berkatnya. Oke, kita buka Matius 6:33. Jadi supaya kita dudukkan dulu sama-sama secara sistematis, begitu ya, secara teratur. Di dalam Matius 6:33, di situ kita akan melihat bahwa yang kita cari terlebih dahulu itu adalah kerajaan Allah. Berarti hidup kekal dan kebenarannya. Ya, itulah yang kita cari terlebih dahulu. Lalu berkat-berkatnya mengikut, katakan mengikut. Berkat-berkatnya ditambahkan, katakan ditambahkan. Jelas ya, jelas. Nah, beginilah Bapak Ibu Saudara alur dari tujuan hidup orang Kristen. Kan begitu. Kita sudah jelas tahu ini bahwa carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu ditambahkan. Termasuk berkat jasmani, berkat rohani, jiwani, berkat apa lagi? Berkat ekonomi, keuangan, pekerjaan, karir. Itu adalah milik kita yang mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Katakan amin. Itu milik kita.
Don't worry about it. Jangan khawatir tentang hal itu. Tapi yang utama kita harus tahu adalah kerajaan Allah, kebenarannya. Setelah saudara terima Yesus di dalam hidupmu, maka engkau sudah diselamatkan dan namamu sudah dituliskan dalam kitab kehidupan. Katakan amin. Oke. Nah, oke, fine, pas. Lalu berikutnya adalah kebenarannya. Salah satu kebenarannya itulah yang kita renungkan pada pagi hari ini, tujuan hidup kita di dalam Tuhan. Amin, saudaraku. Haleluya. Nah, untuk melengkapi renungan dan pelajaran kita ini, mari kita lihat Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Filipi 1 ayat 21, ya. Filipi 1 ayat 21. Ya, mari kita perkatakan sama-sama, termasuk dari barisan terbelakang sampai barisan terdepan. 1, 2, 3. Karena bagiku hidup adalah Kristus. Jadi bagi saudara dan saya, hidup ini adalah Kristus. Katakan, bagiku hidup adalah Kristus. 1, 2, 3. Bagiku hidup adalah Kristus. Amin. Itu dia, bagiku hidup adalah Kristus. Bagiku hidup bukanlah seisi dunia ini. Saya ulangi, bagiku hidup bukanlah mencari dan mengumpulkan seisi dunia ini. No. Tetapi bagiku hidup adalah Kristus. My life is Christ. Hidupku ini adalah Kristus. Katakan Kristus. Itulah hidup saudara. Oleh sebab itu, ketika saudara berinteraksi dengan dunia ini, dengan sesama, maka yang saudara pancarkan itu adalah Kristus. Katakan Kristus. Itu yang kita pancarkan. Karakternya, apalagi kekudusannya, apalagi kehendaknya, apalagi Kristus, semuanya yang kita pancarkan di tengah-tengah dunia ini. Kebanggaan kita adalah Kristus. Amin. Kalau orang Batak tadi tujuan dan kebanggaan hidupnya adalah Hagabeon, Hamuraun, Hasanapon. Tetapi orang Kristen, apakah dia Batak dan non-Batak, kebanggaan hidupnya adalah Kristus. Amin. Kita balik dulu paradigma. Pilih. Ya, ini hanya ada dua pilihan. Begitu kan? Satu, saudara, tentu ada pilihan ketiga. Nanti ketiganya belakangan saya kasih tahu. Ada dua pilihan. Pilih, kau miliki seisi dunia ini tanpa Kristus. Atau pilihan yang kedua, kau miliki Kristus, kau hidup berkecukupan. Ya kan? Saya ulangi, saudara pilih yang mana? Hidup dengan Kristus berkecukupan, ya kan? Atau hidup berkelimpahan. Tadi berkecukupan nih. Hidup berkelimpahan. Memiliki mobil, bukan lagi bukan lagi Alphard, bukan lagi Pajero Sport, bukan lagi Ferrari, ya kan? Bukan lagi Lamborghini, bukan lagi cincin harga 5 miliar, ya kan? Nggak itu lagi, nggak Hammer, nggak lagi saudara-saudara, ya kan? Saudara, nggak lagi Bugatti Chiron, ya, yang harganya cuma 125 miliar, you know, Bugatti Chiron. Saudara punya itu semua. Wow. Saudara punya kebun sawit 10.000 hektar. Wow. Apalagi kira-kira? Saudara punya apartemen di mana? Di New York. Oh. Kita punya apartemen di New York. Jadi kalau teman-teman guys mau main ke Amerika, tinggal telepon saya akan kasih alamatnya. Guys bisa nginap gratis di sana. Apalagi kira-kira? Terus saudara udah hampir tiap tahun naik kapal pesiar yang panjangnya 400 meter, ya kan? Berapa tingkat itu? Ada kira-kira 25 tingkat. Atau saudara pemilik daripada menara tertinggi di dunia, ya kan? Itu yang di Apple. Bukan, menara yang di Timur Tengah sana. Saudara punya itu semua, tapi nggak ada Kristusnya. Pilih yang mana? Pilihan kedua atau pilihan pertama? Pilihan pertama tadi kan punya Kristus, tapi hidup cukup. Tetap pilihan itu yang pertama. Pilihan kedua, memiliki semuanya, tapi Kristus nggak usah. Coba yang pilih pertama angkat tangan. Cepat tangan supaya ketahuan siapa yang ragu. Puji Tuhan, mayoritas jemaat Bapak di tempat ini
memilih pilihan yang pertama. Ada kurang lebih segelintir masih ragu. Haleluya. Ya, saya pun kalau disuruh pilihannya hanya dua, saya akan pilih yang pertama juga. Jadi mindset kita dibangun, Bapak Ibu Saudara, supaya kalau saudara hidup itu adalah Kristus, maka kebanggaan kita adalah Kristus. Bahkan ada orang Kristen yang agak ekstrim, lagu kesukaannya begini: meskipun pikul salib, itu masih penting. Tapi yang satunya lagi yang lebih lama, meskipun aku susah menderita dalam dunia, aku mau iring Yesus sampai selamat. Ada yang memilih itu, terserah. Tapi saya pilih lagu yang kedua. Meskipun pikul salib sangkali setiap hari, aku mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Haleluya. Hidup bagiku adalah Kristus. Saudara, sampai hari ini kami belum kaya raya. Kami masih dalam level hidup cukup. But saya tetap tidak kurang bangga saya menjadi pengikut Kristus. Nggak kurang 0, sekian pun bangga saya menjadi pesuruhnya Kristus. Karena sesungguhnya kebanggaan disediakan Tuhan bagi seorang pesuruh Kristus kayak kami ini. Seringkali dulu di antara pejabat, seringkali disuruh ambil buah makanan kalau ada acara makan. Jadi saya tidak sombong, tapi bangga menjadi pesuruh Kristus. Saya bangga menjadi orang Kristen. Cuma 2 orang yang amin, yang lain masih mengingat menimbang, terserah kapan mau diputuskan. Itu sebabnya kalau saya berdoa di rumah makan di luar sana, Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, mari Tuhan sucikan, kuduskan makanan ini, biar jadi kesehatan, kekuatan, panjang umur dalam hidup kami, dalam nama Tuhan Yesus. Yesusnya bukan canggih. Bangga, ya kalau orang anggap saya cari gara-gara, enggak apa-apa. Karena saya bangga memiliki Kristus. Karena hidup bagiku adalah Kristus. Amin. Amin. Itu dulu, harus tanamkan dulu nilai itu. Saudara, jangan pernah minder. Jangan pernah minder menjadi orang Kristen di tengah-tengah masyarakat yang non-Kristen. Cuma 1 orang bilang amin. Amin. Berarti masih pada minder. Tuhan, aku berdoa bebaskan jemaat ini dari minder. Haleluya. Haleluya. Bangga dong. Tentu saja disertai dengan perilaku yang baik. Amin. Amin. Bangga gitu. Ya, saya bangga menjadi seorang hamba Tuhan. Bagi saya kebanggaan mengikut Kristus tidak diukur dengan merek mobil, meski mobil sangat semua kita butuhkan sebagai kendaraan. Amin. Amin. Itu dibutuhkan karena bukan untuk prestis. Jangan sampai ada begini. Pendeta Albert sekarang mobil apa? Ya, aku Pak masih naik Grab katanya kan. Ada air-nya. Oh, kalau dia sudah naik Rush. Ini anekdot pendeta kumpul gitu kan. Terus Pak Alex, kalau dia sudah Pajero Sport. Terus kalau Kak Dodi, wah kalau dia mah sudah Alphard. Ada juga air-nya. Terus kalau Bapak, ya puji Tuhan saya sudah apa namanya, Hammer terbaru limited edition katanya. Yang saudara, yang kita tangkap dari situ, kebanggaan hidupnya adalah merek barang yang branded. Jadi kebanggaan kita bukan barang yang branded, amin. Tetapi Yesus Kristus di atas segala branded. Haleluya. Haleluya. Itu dia saudara. Saya katakan saya ulang sekali lagi, mobil itu kita butuhkan karena kita memang kebutuhan. Kalau dulu kan belum ada mobil, yang orang punya ledai. Yesus kan naik keledai juga. Ada yang naik kuda, ada yang naik unta. Itulah kendaraan zaman itu. Sekarang ya mobil.
Itu semua kita miliki. Tetapi selama itu tidak ada, kebanggaan kita menjadi Kristen nggak pernah luntur. Haleluya. Kasih tahu kiri kananmu, jangan minder walau belum punya mobil. Bilang. Ada waktu Tuhan berkati kamu mobil, katakan. Amin. Ada waktu Tuhan memberkati kamu mobil, katakan. Sementara nunggu mobil, sudah naik Grab dulu sementara. Jadi hidup ini jadi enjoy. Amin. Amin. Haleluya. Jadi tujuan hidup kita nggak terganggu gara-gara ini dan itu. Yang berikutnya kita lihat, saudaraku, ya. Oke. Tujuan hidup kita adalah mengerjakan pekerjaan Tuhan. Kan Tuhan udah pulang nih ke sorga, kan? Nah, bagian dia udah selesai. Sekarang pekerjaan itu dititipin ke kita. Nah, kita harus teruskan pekerjaan itu. Kita buka Efesus 2 ayat 10, ya. Efesus 2 ayat 10, mohon ditampilkan. Yuk kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk apa? Melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Haleluya. Apa pekerjaan baik itu? Bukan sekedar menjadi orang Kristen yang baik-baik. Enggak sebatas itu. Pekerjaan yang baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya, yaitu melanjutkan pekerjaan Kristus. Katakan melanjutkan pekerjaan Kristus. Melanjutkan pekerjaan. Itulah tujuan kita, Bapak. Itulah tujuan hidup kita. Nah, ini tolong ditanam, ya. Jangan hanya dicatat, tapi tolong semua ayat firman Tuhan hari ini ditanam. Katakan ditanam. Di dalam hati dan ingatan. Amin. Supaya ketika dia sudah tertanam di hati dan ingatan kita, maka kita bergerak menuruti firman Tuhan ini semua. Amin. Apapun yang kita kerjakan, semua tujuannya ke sana. Ketika saudara cari duit pun, saudara nggak lupa ini yang menjadi tujuan hidup. Cari duit itu adalah sampingan hidup. Amin. Bukan cari duit, itu sampingan untuk hidup. Oke, cari duit itu adalah usaha kita supaya mendukung kita mencapai tujuan hidup ini. Amin. Haleluya. Pekerjaan yang baik ini, Bapak, yang pertama dan yang utama adalah menyelamatkan jiwa-jiwa. Amin. Itu dia pekerjaan yang terbaik. Lalu yang lain, melakukan pelayanan kasih, pergi ke rumah sakit, pergi ke penjara, memberi tumpangan kepada orang yang butuh tumpangan, memperhatikan janda, yatim piatu, itu semua pekerjaan baik. Tetapi di atas semua itu adalah melanjutkan apa yang dikatakan oleh Yesus di dalam Kisah Rasul ayat 8. Kita buka. Di sana dikatakan, ayo cepat dibuka. Dikatakan di sana, saudara-saudara, bahwa ya, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, maka kamu akan menerima kuasa untuk menjadi saksi Kristus di Yerusalem, di Judea, di Samaria, sampai ke ujung dunia. Yerusalem kita, ya kota kita ini, saudaraku, ya, inilah Yerusalem kita. Lalu Judea kita, ya kabupaten-kabupaten dan provinsi yang ada di sekitar kita, kan gitu. Oke, Yerusalem, Judea, Samaria. Samaria kita, ya Indonesia ini. Dan ujung bumi di luar Indonesia, semua itu ujung bumi. Nah, itu jelas petanya perjalanan hidup kita. Kita harus siap menjangkau mereka. Tapi aku kan kerja, Pak, terikat dengan pekerjaan. Oke, Tuhan kasih solusinya. Berapa orang ada di kontak? Kalau Pak Gembala, ada berapa ratus orang Pak di kontak Bapak? Oh, ribuan. Bapak ini dari ribuan, maksudnya di handphone. Bisa buat oke, puji Tuhan. Nah, ini kita bicara di situ semua itu. Yerusalem pun ada di situ. Di Yerusalem kita ada di situ, Yudeanya ada di situ, Samarianya ada di situ, ujung dunia pun ada di handphone kita. Kalau ibu ini kontaknya berapa orang di handphonenya? Kurang lebih ratusan. Oke. Ada yang 1000, ada yang lebih, ada yang kurang dari 1000. Tapi yang pasti, saudara-saudara, tidak ada alasan untuk tidak memberitakan Injil. Tidak ada alasan untuk tidak memberitakan Injil. Di handphone kita sekian ratus orang, di FB kita sekian ratus orang, di IG kita sekian ratus orang, dan seterusnya. Belum lagi di TikTok atau Snack. Jadi saudaraku, ketika ada orang berdalih-dalih
Aku terikat dengan pekerjaan. Bagaimana mungkin aku pergi ke ujung dunia? Sedangkan ke Sipyongot pun aku nggak sempat. Kan gitu saudara-saudara. Apalagi ke Afrika. Saudaraku, tidak ada lagi batasan dunia ini. Amin. Amin. Bapak Gembala dan Ibu Gembala kita di sini 3 kali seminggu gabung dengan orang Afrika berdoa. Tiap pagi, termasuk Pak Jogi. Itu membuktikan tidak ada alasan bagi kita untuk mengangkat batasan-batasan. Tidak ada batasan lagi, saudara-saudara. Oleh sebab itu, bagi ini saudara diingatkan, ayo, ya, ulang nanti lupa katanya nggak bisa. Aku berdoa kepada Roh Kudus supaya Roh Kudus mengingatkan saudara, supaya saudara tetap menggunakan itu medsos itu untuk memberitakan Injil. Amin. Siapa di sini yang punya TikTok? Ayo, angkat tangan. Angkat tangan, nggak usah malu deh. Kalau nggak tangan malah dosa, namanya dosa lagi di gereja. Yang punya TikTok, angkat tangan. Snack. ya saya snack TikTok, saya hanya tonton. Manfaatkan untuk menjangkau orang yang ada di Yerusalem, di Yudeamu, di mana lagi? Samariamu dan ujung dunia. Manfaatkan. Jadi tujuan hidup kita itu bisa kita praktekkan melalui handphone kita. Karena ujung dunia pun sudah ada di situ, Yerusalem pun ada di situ, Samaria, Yudea kita pun ada di situ, saudara-saudara. Dan lebih baik lagi kalau saudara langsung jumpai seseorang, berdoa setiap hari, saudara-saudara, untuk saudara bertemu dengan orang yang siap untuk diinjili. Saya ulangi, berdoa setiap hari supaya saudara dipertemukan dengan orang yang perlu diinjili. Sehingga saudara bekerja, tetapi juga saudara meneruskan tujuan hidup saudara di dalam mengikut Kristus. Amin. Itu tujuan hidup kita, saudara-saudara. Jelas itu tujuan hidup kita. Karena kalau kita, coba kita berpikir dulu, kita ini hidup untuk mengumpulkan harta. Oke lah. Karena Tuhan memberkati setiap pekerjaan tangan saudara bisa punya rumah sendiri. Iya. Nggak gede-gede amat, tapi nggak kecil-kecil amat juga. Saudara punya rumah yang ukurannya 15 meter kali 20 meter. Puji Tuhan. Bukan cuma satu, Pak. Ada 2 rumah kami. Puji Tuhan. Haleluya. Oke. Saudara punya kendaraan. Nggak banyak-banyak. Ada 1 kendaraan mobil saudara. Mereknya yang lumayan. Puji Tuhan. Ya kan? Saudara punya simpanan. Nggak banyak-banyak amat juga. Ya sekitar ratusan juta lah. Entah 200 juta, 300 juta. Ada simpanan kami, Pak. Puji Tuhan. Amin. Saya bicara realistis dulu. Ya, dan masa tua saudara udah terjamin karena saudara udah punya asuransi ini dan itu. Puji Tuhan. Atau ada di antara saudara yang punya lebih dari apa yang saya sebutkan tadi. Puji Tuhan. Tetapi pertanyaannya, berapa puluh tahun saudara bisa menikmati? Ya, ketika saudara kerja keras sekian tahun, katakanlah 20 tahun, 25 tahun, lalu saudara bisa mengumpulin itu semua, dan saat saudara menikmati itu, katakanlah dimulai dari usia 40 tahun. Saudara mulai menikmati itu semua. Kira-kira berapa tahun lagi saudara bisa menikmati yang wajar-wajarnya? Ya, saudara usianya katakan 40 sekarang, kan begitu kan? Berapa puluh tahun lagi kira-kira yang Tuhan izinkan normalnya hidup manusia sekarang? 40 tahun lagi. Setelah itu masih bisa diminta diperpanjang, Tuhan tambahkan 40 tahun lagi. Tuhan bisa, tapi kan jarang kenyataannya. Kita bicara kenyataan. Taruh 80 tahun. Setelah itu saudara nggak menikmati hidup lagi. Artinya tinggal itu semua. Saudara pilih yang tinggal atau pilih yang kekal? Pilihlah yang kekal. Itulah tujuan hidup kita, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi jangan terjebak, ya, dan juga jangan salah mengerti khotbah pendeta. Pendeta tidak ada yang anti berkat, pendeta tidak ada yang anti harta. Karena Tuhan itu nggak anti berkat, nggak anti harta. Tetapi kita mendudukkan segala sesuatunya itu pada tempatnya. Amin. Amin. Kita dudukkan dia dengan pas. Saya berdoa buat saudara. Oke. Berapa banyak di sini yang saat ini sedang mencari pekerjaan, angkat tangan. Yang sedang mencari pekerjaan, angkat tangan. Ayo silakan berdiri. Ya. Kita akan berdoa. Saudara yang punya pekerjaan, arahkan tangan kepada saudara kita ini, sebut namanya supaya dia segera dibuka Tuhan pekerjaan bagi dia. Ada lagi yang sedang butuh pekerjaan? Oke. Nggak ada. Oke, baik. Mari kita arahkan tangan kita. Bapak, dalam nama Tuhan, siapa nama saudara kita? Ya. Jestri. Bapak di surga, Engkau mengenal anakmu Jestri, Engkau tahu namanya Jestri, dan Engkau tahu dia saat ini sedang mencari pekerjaan.
Kami teramat percaya selama bumi masih ada musim menabur dan menuai, ada musim bekerja, ada pekerjaan buat anakmu Yesri ini Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus, buka jalan itu, terbukalah jalan itu hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Tuhan, karena tangan Tuhan terulur membukakan jalan itu, dan dia akan menerima pekerjaan yang baru di waktu yang sangat dekat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami berdoa juga buat saudara-saudara kami yang butuh pekerjaannya diberkati, yang butuh usahanya diberkati. Angkat tangan saudara, angkat tangan saudara. Aku berdoa untuk setiap tangan yang terangkat, biarlah aku berkati pekerjaan, usaha, bisnis daripada anak-anakmu ini Tuhan. Berkati lebih daripada biasanya Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus, segala belalang peloncat, belalang pindahan, halaukan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala pintu-pintu yang tertutup selama ini terbuka di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, berkat-Mu akan semakin bertambah berlimpah bagi jemaat di tempat ini. Mulai dari Pak Gembala, Ibu Gembala, keluarganya dan seluruh jemaat akan diberkati lebih dari biasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Berkat itu milik kita, amin. Tetapi bukan itu tujuan kita. Haleluya. Tujuan kita adalah untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Kita buka saudaraku dari, biar makin jelas urusan kita ya, dari Matius 28 ayat 19-20. Matius 28 ayat 19-20. Oke, mari saudara baca di depan dengan suara yang paling lantang bagi Tuhan. 1, 2, 3. Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Inilah tujuan hidup dari semua pengikut Kristus. Kita semua terhisap di dalamnya. Kita semua ada di dalamnya. Ibaratkan ini sebuah perahu, maka kita semua ada di dalam perahu yang satu ini. Katakan amin. Orang yang tidak mau melakukan itu, keluarlah dari perahu itu. Tetapi kita jemaat di tempat ini adalah orang-orang yang mau satu perahu dengan Tuhan Yesus. Maka ambil bagianlah dalam amanat agung Yesus Kristus. Amin saudaraku. Ambil bagian mulai dari tempat ini, mulai dari gereja ini. Ambil bagian di sini. Nanti Roh Kudus akan memimpin kita di gereja ini untuk mengarahkan saudara bagian mana saudara akan ambil bagian. Amin. Tidak ada penonton di tempat ini, tidak ada penonton di kapal perahunya Tuhan Yesus. Amin. Semua adalah pelaku. Katakan pelaku. Ya, kita ibarat kapal perang, semua punya bagian masing-masing. Kita tidak sedang berada di kapal pesiar. Di kapal pesiar di mana kita bayar kembalikan perpuluhan, kita bawa persembahan, ucapan syukur, kolektor dan lain sebagainya, dan kita tinggal duduk tenang-tenang. Tidak begitu saudara-saudara, tetapi kita semua ada di dalam satu kapalnya Tuhan Yesus, kapal perangnya Tuhan Yesus. Laskar Kristus kita semua ambil bagian. Amin. Maka engkau akan melihat hidupmu berubah ketika engkau mau melakukan perintah Tuhan, mau melakukan pekerjaan Tuhan. Engkau akan melihat hidupmu berubah. Seketika itu juga hidupmu tidak akan pernah sama lagi. Engkau merasa hidupmu itu berharga, berguna bagi dirimu, bagi gereja, dan bagi sesama. Maka engkau akan semakin bergairah bangun setiap pagi. Haleluya. Tidak lagi malas-malasan, tidak lagi hanya nonton YouTube, TikTok dan lain sebagainya. Saudara-saudara, saudara akan bergairah. What I'm going to do now? Aku melakukan sesuatu yang jelas hari ini apa? Apakah saudara bekerja di kantor, di perusahaan, di marketplace, atau saudara menjadi full timer bekerja, atau saudara menjadi penginjil? Saudara dan saya semua bisa jadi penginjil di tempat di mana Tuhan menempatkan engkau. Amin. Itulah tujuan hidup kita saudara-saudara.